Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus setia pada kehendak Bapa. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 31b dan 32. Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagiku perikop Injil hari ini terasa berbeda, karena justru ada beberapa orang Farisi yang mengingatkan Yesus, sebab Raja Herodes berniat membunuh dia. Bukankah orang-orang ini adalah mereka yang membenci Yesus juga? Ternyata ada orang-orang Farisi yang baik, yang mulai terpesona kepada sepak terjang Yesus. Nikodemus, salah seorang dari antara mereka, juga berusaha menemui Yesus, sekalipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Terkesan Yesus tidak menolak apa yang mereka katakan, melainkan mengatakan kepada orang-orang Farisi itu kesiapannya terhadap ancaman tersebut. Tindakannya antara lain mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit akan tetap dikerjakannya, sekalipun di bawah ancaman pembunuhan oleh Herodes, seperti kata mereka. Tuhan Yesus tetap akan melangkah menuju ke Yerusalem, kota Raja Daud, sebab firman-Nya, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, dengarlah keluh kesah dan ramalan Tuhan Yesus berikut ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau.
Sesungguhnya rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus tahu kalau ia akan dibunuh seperti kata orang-orang Farisi itu. Tetapi tidak di tempat sembarangan, melainkan di kota Yerusalem. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada orang-orang Farisi tentang apa yang sudah terjadi selama ini. Para utusan Allah, yaitu para nabi, juga mereka bunuh dan mereka lempari dengan batu hingga tewas. Hal itu semua terjadi di kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke kota itu, mereka menyebutnya sebagai Dia yang diberkati Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mendengar ada keterbelahan sikap di antara orang-orang Farisi. Mereka yang membenci Yesus berusaha untuk mencari-cari kesalahannya agar dapat menyalahkan dia dan menjadikan alasan untuk menangkap dia. Tetapi ada beberapa orang Farisi yang memiliki rasa simpati dan berpihak pada Yesus. Mereka ini mengingatkan Yesus akan adanya kemungkinan bahwa dia akan dibunuh oleh Herodes. Herodes adalah raja yang mengagumi Yohanes Pembaptis dan menaruh hormat sangat kepadanya. Namun, dia jugalah yang membunuh Yohanes dengan cara memenggal kepalanya. Ketika Yesus hadir dan dikagumi oleh banyak orang, dialah yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari kematian akibat ulahnya. Pertanyaannya, mengapa Herodes disebut berusaha juga untuk membunuh Yesus? Kaum Herodian, pengikut Herodes, bersama dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan kaum Saduki, akhirnya bersepakat untuk menyingkirkan Yesus, sebab Yesus menjadi orang baru yang membuat mereka dan kelompoknya kehilangan pengaruh di antara orang-orang Yahudi yang mulai tertarik kepada Yesus yang berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang. Apa yang merupakan alasan untuk membunuh Yesus itu sudah diingatkan oleh beberapa orang Farisi, tetapi Tuhan Yesus bergeming. Ia tetap melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan segera ditangkap dan dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada sepak terjangnya yang menarik simpati banyak orang Yahudi. Mereka itu tidak lagi mendengarkan para pemuka agama dan penguasa mereka, melainkan berbondong-bondong mencari Yesus. Apa yang membuat mereka lebih memilih mendengarkan Yesus dan mencari Dia? Karena Yesus tidak berbicara seperti mereka dalam kemunafikan. Yesus peduli pada penderitaan mereka, sebab Yesus membuat segalanya menjadi baik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir,
yang kerasukan setan dibebaskannya. Orang-orang yang disebut berdosa diterimanya. Para pendosa diampuni dosanya. Yesus tampil layaknya seorang nabi yang menghadirkan Allah yang peduli kepada umatnya. Ia memikat hati banyak orang dan memanusiakan mereka juga. Mereka yang tidak suka pada Yesus berusaha untuk membunuh dia. Tapi Yesus tetap berjalan tegak dan tetap menghadirkan kebaikan Allah dengan berbuat baik. Inilah teladan Tuhan Yesus yang siap mati di Yerusalem, tapi dia tetap melaksanakan kehendak Allah agar wajah Allah dialami oleh semua orang. Tentang nasibnya kelak, itu urusan Allah Bapanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan tetap menjadi pengikut Yesus yang setia dan melakukan kebaikan sekalipun aku dibenci dan dimusuhi banyak orang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jadikanlah kami pengikut Yesus yang setia melaksanakan kehendak-Nya, yaitu dengan tetap menebar kebaikan dan membantu banyak orang untuk berjumpa dengannya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.